Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga rezeki teman-teman selalu dilancarkan. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait penyaluran bantuan PKH untuk para KPM peserta bantuan PKH yang belum cair di tahap 1 dan juga di tahap 2. Nah, teman-teman simak video ini sampai selesai. Nanti teman-teman bisa menerapkan sendiri ketika memang teman-teman mengalami proses permasalahan yang menyebabkan bantuan PKH teman-teman itu masih belum cair sampai bulan ini, seperti itu ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah sekali proses penyaluran bantuan PKH itu kan sudah masuk di tahap kedua. Jadi mulai dari tahap 1 untuk alokasi bantuan Januari, Februari, Maret, kemudian April, Mei, Juni itu sudah masuk di tahap kedua. Untuk para peserta penerima bantuan PKH di tahun 2022 ini teman-teman memang berbeda dengan penerima bantuan PKH di tahun 2021. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bantuan PKH itu cairnya bertermin-termin. Cairnya tidak serentak semuanya cair, namun ada termin-termin, ada gelombang tertentu. Misalnya tahap 1, gelombang 1, gelombang 2, sampai gelombang 13, 14 juga ada. Nah, di setiap penyaluran bantuan PKH itu akan diterbitkan SP2D, yaitu surat yang berisi nama-nama peserta PKH yang cair. Berikut juga nominal pencairan bantuan tersebut. Data SP2D ini sifatnya rahasia karena data tersebut hanya dimiliki oleh para pendamping PKH di wilayah masing-masing. Saya ingatkan lagi ya, SP2D diberikan kepada para pendamping PKH di wilayah masing-masing sesuai dengan dampingannya. Saya tidak pernah membahas bahwa saya memiliki SP2D se-Indonesia, makanya saya tidak pernah membuat video terkait penyaluran bantuan PKH nama-nama siapa saja yang cair, karena saya hanya memiliki SP2D untuk wilayah dampingan saya sendiri. Sehingga saya seringkali memberikan saran untuk teman-teman para peserta bantuan PKH, teman-teman harus selalu berkoordinasi dengan pendamping PKH teman-teman masing-masing. Itu kuncinya ya teman-teman. Nah, di dalam SP2D tersebut teman-teman berisi nama-nama siapa saja yang cair. Kemudian kami sebagai pendamping PKH akan menginfokan kepada yang bersangkutan bahwa bantuan PKH-nya sudah cair atau sudah bisa dicairkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk beberapa peserta penerima bantuan PKH itu berdasarkan dengan SP2D-nya. Ketika nama teman-teman ada di dalam SP2D, berarti teman-teman itu memang aktif menjadi penerima bantuan PKH. Namun untuk nama teman-teman yang tidak ada di SP2D, tentunya bantuan teman-teman ini tidak bisa cair. Atau belum bisa cair, mungkin bisa jadi masuk di SP2D termin selanjutnya, seperti itu. Namun pencairan bantuan PKH tahap 1 kan sudah selesai. Ketika nama teman-teman itu tidak ada di data SP2D tahap 1 pencairan bantuan PKH, maka teman-teman belum bisa dikatakan sebagai peserta penerima bantuan PKH. Karena sekali lagi teman-teman, kepesertaan bantuan PKH aktif itu adalah mereka yang nama-namanya masuk ke dalam SP2D pencairan bantuan PKH di setiap tahapannya. Karena pencairan bantuan PKH tahap 1 dengan pencairan PKH tahap 2 itu nama-namanya ada yang berbeda, atau pesertanya ini loh ada perbedaan, seperti itu. Jadi ketika tidak ada di tahap 1 kemudian muncul di tahap 2, berarti teman-teman masih menjadi peserta penerima bantuan PKH. Tapi ketika nama teman-teman tidak ada di tahap 1 terus kemudian di tahap 2 tidak ada, maka teman-teman belum bisa dikatakan sebagai peserta penerima bantuan PKH. Walaupun teman-teman punya KKS merah putih atau KKS ATM
kartu keluarga sejahtera, ataupun walaupun nama teman-teman itu ada di web bansos. Teman-teman kan suka sekali mengecek kepesertaan bansosnya di web bansos ya. Padahal sudah saya tekankan di video sebelumnya bahwa yang menentukan teman-teman itu bisa cair atau tidak bantuan baik PKH ataupun BPNT-nya atau sembakonya adalah nama teman-teman harus muncul di SP2D PKH ataupun data bayar penyaluran bantuan BPNT, seperti itu ya. Nah, terus kemudian teman-teman, untuk para peserta penerima bantuan PKH yang tidak memiliki KKS, tidak memiliki buku tabungan, teman-teman tidak perlu khawatir, karena kami sebagai pendamping PKH akan mendampingi proses penyaluran bantuan teman-teman sampai bisa cair. Jadi ketika SP2D itu terbit, kami kan menginfokan kepada para KPM. Terus kemudian setelah mereka bertransaksi, muncul data siapa saja yang masih belum bertransaksi atau siapa saja yang bantuan PKH-nya belum diambil, seperti itu. Nah, kami dari pendamping PKH akan memilah. Kami mencari nama-nama tersebut ini apakah tergolong penerima bantuan PKH baru ataukah penerima bantuan PKH lama. Nah, kemudian ketika nama-nama tersebut itu setelah kami cek di lapangan, ada yang masih belum memiliki ATM dan juga buku tabungan, sehingga mereka kan belum bisa bertransaksi. Maka kami sebagai pendamping akan mendampingi mereka untuk melakukan pencairan bantuan PKH-nya di bank-bank terkait, seperti itu. Seperti tadi, saya sudah mendampingi KPM saya atas nama seseorang. Nah, yang bersangkutan ini di tahap 1 PKH dan di tahap 2 PKH bantuannya cair dan baru pertama kali menerima bantuan PKH. Namun selama ini karena yang bersangkutan itu tidak memiliki ATM, tidak memiliki KKS merah putih, tidak juga memiliki buku tabungan, maka tidak bisa menyalurkan atau mencairkan bantuan PKH tersebut. Maka saya akan mendampingi dari mulai 1. Saya mendampingi untuk meminta surat rekomendasi dari Dinas Sosial agar yang bersangkutan bisa menerima KKS dan buku tabungan dari bank. Setelah surat rekomendasi dari Dinas Sosial selesai, saya mendampingi yang bersangkutan itu ke bank terdekat. Jadi kalau di wilayah saya bantuan PKH-nya itu cair di BNI, maka saya tadi itu ke BNI bersama dengan KPM dampingan saya untuk mengajukan permintaan buku tabungan dan juga ATM. Alhamdulillah sekali karena tadi akhirnya yang bersangkutan itu sudah bisa mendapatkan buku tabungan. Tapi untuk ATM-nya karena masih belum tercetak dari pusat, sekali lagi ya, ATM itu teman-teman kalau tidak tercetak dari pusat maka tidak bisa disalurkan. Ketika minta ATM instan, KTM-nya tidak ada namanya, yang nomor ATM-nya atau nomor KKS-nya itu tidak terdaftar di pusat, maka KKS tersebut tidak bisa digunakan untuk pencairan bantuan yang lain. Nanti misalnya kalau yang bersangkutan itu dapatnya sembako kan bisa disalurkan melalui ATM tersebut. Jadi tadi itu KPM saya hanya mendapatkan buku tabungan saja untuk menerima bantuan PKH tahap 1 dan PKH tahap 2. Alhamdulillah yang bersangkutan itu langsung cairnya double 2, tahap 1 dan tahap 2, seperti itu. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir ketika bantuan PKH teman-teman itu tidak cair, maka sekali lagi saran saya harus koordinasi dengan pendamping PKH untuk dicek apakah nama teman-teman itu ada di SP2D pencairan PKH atau tidak. Kalau nama-nama teman-teman itu ada di SP2D, maka kami sebagai pendamping PKH akan membantu mendampingi sampai bantuan PKH teman-teman itu bisa cair. Namun ketika nama teman-teman itu tidak ada di SP2D, maka kami akan memastikan bahwa nama teman-teman itu masih ada di DTKS. Ketika ada di DTKS berarti nanti masih bisa diusulkan untuk menerima bantuan PKH lagi, tapi tidak tahu kapan cairnya. Kemudian kalau misalnya namanya tidak ada di DTKS, maka kami akan mengusulkan
teman-teman untuk masuk ke dalam peserta DTKS dari awal seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi pengalaman saya mendampingi KPM PKH yang akhirnya cair double tahap 1 dan tahap 2 dengan buku tabungan baru, karena yang bersangkutan belum pernah menerima buku tabungan dan juga APM kartu keluarga sejahtera seperti itu. Nah teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya. Kita ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.